Halo Teman-teman, teman-teman. perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan chapter 7 tentang konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Yang merupakan prinsip-prinsip dari ekonomi dasar yang dari bukunya N. Gregory Mankiw pada mata kuliah ilmu ekonomi dasar yang dibimbing oleh Ibu Evi. Nah, di sini anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Fauzan dari Safis, dengan NIM V1425087. Lalu ada teman saya. Selanjutnya saya Rajendra Valdamardiga dengan NIM V14-25053. Saya Revalina Inayah dengan NIM 14-25075. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's go. Let's go. Dalam bab ini, kita akan belajar yang pertama, apa itu surplus konsumen dan bagaimana hubungannya dengan kurva permintaan. Yang kedua, apa itu surplus produsen dan bagaimana hubungannya dengan kurva penawaran. Dan yang ketiga, apakah pasar menghasilkan alokasi sumber daya yang diinginkan ataukah hasil pasar tersebut masih dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Pada bab ini akan membahas bagaimana cara ekonomi menilai kesejahteraan welfare dari konsumen dan produsen melalui surplus mereka, serta apakah mekanisme pasar mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan adil. Ekonomi kesejahteraan. Ingat kembali, alokasi sumber daya mengacu pada yang pertama, seberapa banyak setiap barang diproduksi, yang kedua, produsen mana yang memproduksinya, dan yang ketiga, konsumen mana yang mengonsumsinya. Ekonomi kesejahteraan mempelajari bagaimana alokasi sumber daya memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertama, kita akan melihat kesejahteraan para konsumen, di mana berfokus pada bagaimana keputusan produksi dan konsumsi di pasar memengaruhi kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Bagaimana kesejahteraan konsumen diukur dan bagaimana pasar memengaruhinya. Willingness to pay, kesediaan untuk membayar. Kesediaan untuk membayar seorang pembeli terhadap suatu barang adalah jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan pembeli untuk memperoleh barang tersebut. WTP mencerminkan seberapa besar pembeli menilai atau menghargai suatu barang. Semakin tinggi WTP, semakin besar nilai atau manfaat yang dirasakan pembeli terhadap barang itu. Contoh, 4 orang pembeli dan kesediaan mereka untuk membayar sebuah iPod, di mana Anthony memiliki kesediaan membayar $250, Chad memiliki kesediaan membayar $175, Flea $300, dan John $125. Dari tabel ini, kita dapat melihat bahwa Flea menghargai iPod paling tinggi, yaitu $300, sedangkan John paling rendah, yaitu $125. Perbedaan WTP ini nantinya menentukan siapa yang akan membeli barang tersebut pada berbagai tingkat harga dan menjadi dasar terbentuknya kurva permintaan. WTP dan kurva permintaan. Di mana Hi yaitu pertanyaan, jika harga iPod adalah $200, siapa yang akan membeli iPod dan berapa jumlah yang diminta? K sebagai jawaban, Anthony dan Flea yang akan membeli iPod, sedangkan Chad dan John tidak akan membelinya. Kenapa hanya Anthony dan Flea yang akan membelinya? Karena hanya Anthony dan Flea yang memiliki kesediaan untuk membayar di atas $200. Jadi, jumlah permintaan KD yaitu 2 unit ketika harga di $200. Derive demand schedule, turunkan jadwal permintaan. Pada tabel di sini menunjukkan bagaimana jumlah permintaan KD berubah ketika harga iPod berubah. Semakin tinggi harga, semakin sedikit yang bersedia membeli karena WTP kesediaan untuk membayar mereka lebih rendah daripada harga.
Semakin rendah harga, semakin banyak yang mau membeli karena kesediaan untuk membayar mereka lebih tinggi daripada harga. Contohnya di sini, ketika harga iPod $301 dan lebih tinggi, tidak ada yang membelinya dan jumlah permintaannya pun nol. Ketika harga turun di $251 sampai $300, ada Flea yang mampu membelinya dan jumlah permintaannya pun bertambah satu karena Flea memiliki kesediaan membayar di $300. Ketika harga turun di $176 sampai $250, Anthony pun mampu membelinya karena Anthony memiliki kesediaan untuk membayar di $250. Ketika harga turun di $126 hingga $175, Chad pun mampu membelinya karena Chad memiliki kesediaan untuk membayar di $175. Jadi jumlah permintaannya pun bertambah menjadi 3. Ketika harga 0 sampai $125, John pun mampu membelinya karena John memiliki kesediaan untuk membayar di $125. Jumlah permintaannya pun bertambah menjadi 4 dan semuanya juga mampu membelinya karena kesediaan untuk membayar mereka di 125 hingga 300 hingga 125 ke atas. Menggunakan bentuk kurva permintaan bertingkat, grafik di sini menunjukkan kurva permintaan berdasarkan WTP, kesediaan membayar dari 4 individu, yaitu Anthony, Chad, Flea, dan John. Sumbu vertikal P menunjukkan harga iPod dalam dolar. Sumbu horizontal Q menunjukkan jumlah iPod yang diminta. Ketika harga tinggi di atas $300, tidak ada yang membelinya. Ketika harga turun di $251 hingga 300, ada satu yang membelinya yaitu Flea. Ketika harga turun di $176 sampai $250, bertambah lagi Anthony yang mampu membelinya. Ketika harga turun di $126 sampai $175, bertambah lagi Chad yang mampu membelinya. Ketika harga turun di 0 sampai $125, bertambah lagi John yang mampu membelinya. Jadi jumlah permintaannya pun menjadi 4. Kurva permintaan menggambarkan bagaimana jumlah barang yang diminta meningkat saat harga menurun karena harga tersebut berada di bawah atau sama dengan WTP kesediaan membayar mereka. Selanjutnya, the staircase shape atau bentuk tangga. Gambar ini menunjukkan bagaimana kurva permintaan terbentuk seperti tangga atau staircase, di mana masing-masing para pembeli memiliki willingness to pay atau WTP yang berbeda-beda. Mengapa disebut staircase shape? Karena jika hanya ada sedikit pembeli, maka kurva permintaan berbentuk tidak halus tapi akan berbentuk bertingkat seperti anak tangga. Seperti pada grafik ini, saat harga turun $300, $250, $175, dan $125, maka jumlah pembeli akan bertambah 1 per langkah. Selanjutnya, ada WTP dan kurva permintaan. Gambar ini menunjukkan bagaimana daftar WTP dari para pembeli membentuk kurva permintaan di pasar. Seperti Flea bersedia membayar $300, Anthony bersedia membayar $250, Chad bersedia membayar $175, dan John bersedia membayar $125. Setiap pembeli mempunyai WTP yang berbeda-beda. Kurva permintaan menunjukkan berapa banyak orang yang mau membeli pada setiap tingkat harga. Seperti pada grafik tersebut, pada sumbu vertikal menunjukkan harga, dan pada sumbu horizontal menunjukkan permintaan kuantitas, di mana pada harga $300 menunjukkan 1 permintaan barang, harga $250 menunjukkan 2 permintaan barang, harga $175 menunjukkan 3 permintaan barang, dan harga $125 menunjukkan 4 permintaan barang. Jadi, semakin rendah harga, semakin banyak pula pembeli yang masuk pasar. Harga tertinggi akan hanya pembeli dengan WTP yang tertinggi yang akan membeli, sedangkan jika harga rendah akan semakin banyak pembeli. Jika harga $200, maka hanya Flea dan juga Anthony yang akan menjadi pembeli tersebut. Selanjutnya,
consumer surplus atau surplus konsumen. Konsumen surplus adalah selisih antara willingness to pay atau WTP seorang pembeli dan harga yang sebenarnya dibayarkan pembeli, yang akan menggambarkan keuntungan yang didapat para pembeli karena membayar harga lebih rendah dari harga yang bersedia pembeli bayarkan. Rumusnya adalah CMS sama dengan WTP dikurangin P. Contohnya, WTP Anthony sebesar $250, WTP Chad sebesar $175, WTP Flea sebesar $300, dan WTP John sebesar $125. Selanjutnya, kita akan memperkirakan P seharga $260. Maka, consumer surplus Flea sama dengan $300 dikurangi $260 sama dengan $40. Yang lain tidak mendapat consumer surplus karena hanya pembeli yang bersedia membayar setidaknya sama atau lebih besar dari harga pasar yang akan dibeli. Jadi, jumlah consumer surplus yaitu $40. Di sini, pada sumbu vertikal akan menunjukkan harga barang, dan pada sumbu horizontal akan menunjukkan jumlah barang. Di mana titik harga awal di $300 di garis horizontal, di atas titik harga baru yaitu $760 di garis horizontal, antara $300 dan $760 di bawah WTP Flea yang menunjukkan kenaikan consumer surplus sebesar $40. Kelebihan konsumen, consumer surplus, dengan banyak pembeli dan kurva permintaan yang halus. Sumbu vertikal P pada grafik ini menunjukkan harga per pasang sepatu dalam dolar. Sumbu horizontal Q menunjukkan jumlah sepatu dalam ribuan pasang. Garis D menunjukkan kurva permintaan sepatu. Pada Q sama dengan 5.000 pasang sepatu, pembeli marginal bersedia membayar sebesar $50 untuk sepasang sepatu. Harga pasar P sama dengan $30 digambarkan dengan garis horizontal ungu. Ini adalah harga pasarnya. Ini adalah kesediaan pembeli untuk membayar yaitu sebesar $50. Setelah itu, selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar WTP dengan harga pasar adalah kelebihan konsumen sebesar $20, di mana $20 itu yaitu kesediaan pembeli untuk membayar $50 dikurangi $30 harga pasar yaitu ketemu $20. Maka kelebihan konsumen pembeli tersebut adalah $20. Pada slide ini, kelebihan konsumen, consumer surplus, dengan banyak pembeli dan kurva permintaan yang halus. Kelebihan konsumen, consumer surplus, adalah luas area di antara harga P dan kurva permintaan D dari Q 0, quantity 0, hingga quantity 15. Di sini kita akan menghitung nilai consumer surplus sebagai luas segitiga di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga. Area berwarna biru muda ini, segitiga ini menunjukkan total kelebihan konsumen, consumer surplus. Harga pasar P, harga pasar $30 ditunjuk oleh garis horizontal dengan kuantiti 15. Garis biru D adalah kurva permintaan sepatu dengan WTP $60. Ingat kembali, rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Untuk menentukan tinggi, yaitu WTP tertinggi $60 dikurangi harga pasar, yaitu ketemu $30. Jadi, untuk nilai consumer surplusnya, setengah dikali alas, alasnya 15 kuantitinya, yang sudah diketahui dari harga pasar ini, dikali $30 dari tingginya, menghasilkan $225. Selanjutnya, bagaimana harga yang lebih tinggi mengurangi consumer surplus? Misalkan, jika harga naik dari $30 menjadi $40, maka harga bertambah menjadi $10. Rumus consumer surplus sama dengan setengah kali alas kali tinggi.
Energinya sama dengan 40 dikurang 20. Maka consumer surplus sama dengan setengah dikali 10 dikali $20. Maka hasilnya itu $100. Pada grafik, sum vertikal akan menunjukkan harga dan pada sumbu horizontal akan menunjukkan jumlah barang. Pada garis biru, ini merupakan kurva permintaan. Selanjutnya, pada kotak berwarna biru muda, ini adalah konsumen yang dulu mau membeli di harga $30, tapi karena harga naik menjadi $40, maka alasan penjatuhan dalam CS karena tidak ada lagi pembeli tersebut dan karena pembeli meninggalkan pasar. Halo teman-teman semua, aku Radindra Valda Mardika dengan NIM V14255053. Aku bakal ngejelasin mengenai active learning 1, yakni customer surplus. Dan ini kita bakal baca pertanyaannya terlebih dahulu. Untuk A, temukan willingness to pay pembelian marginal pada kuantitas sama dengan 10. B, tentukan customer surplus untuk P sama dengan $30. Nah, semisal harga turun menjadi $20, berapa banyak customer surplus yang meningkat karenanya? Hal itu akan mempengaruhi pertanyaan nomor C dan D, yakni pembeli memasuki pasar, dan D, pembeli yang sudah ada membayar lebih rendah. Jadi, untuk jawabannya, oke, pada kuantitas 10, marginal willingness to pay adalah $30. Jadi bisa kita lihat di sini, kuantitasnya 10, dia kita tarik garis lurus ke atas, dan nantinya bakal ada jawaban price sama dengan $30. Untuk B, customer surplus sama dengan setengah dikalikan 10 dikalikan dengan $10 menghasilkan $50. Oke, jadi ini kita dapat angka $10 asalnya dari, yakni $40 harga maksimum pada pembelian pertama, selisih maju ke $30. Untuk $10, untuk 10-nya kita dapat pada kuantitas sama dengan 10. Nah, ini ada informasi tambahan bahwasanya harga turun menjadi $20. Nah, ini akan mempengaruhi pertanyaan pada C dan D. Untuk C, customer surplus untuk pembeli tambahan setengah dikalikan 10 dikalikan dengan $10 sama dengan $50. Perlu diketahui bahwasannya walaupun jawabannya kelihatan sama antara B sama C, tapi B sama C ini tuh berbeda, guys. Jadi untuk C ini, dia dapat 10 dari kuantitas 20, selisih dari kuantitas 20 menuju 10. Dan $10 ini dari selisih dari 30 pada price 30 ke $20. Hasilnya $50. Untuk yang D, kenaikan customer surplus pada 10 unit awal, yakni 10 dan $10. Nah, 10-nya ini adalah kuantitas dan $10-nya adalah selisih dari 30 ke 20. Menghasilkan $100. Sekian. Oke, jadi aku akan lanjut menjelaskan mengenai biaya dan kurva penawaran. Dimulai dari definisinya dulu. Biaya adalah nilai dari segala sesuatu yang harus dikorbankan penjual untuk memproduksi suatu barang atau disebut sebagai opportunity cost atau biaya peluang. Jadi semisal aku punya uang 50.000 dan aku tuh punya dua pilihan antara nongkrong di coffee shop atau enggak beli buku dengan harga 50.000. Nah, semisal nih aku memilih untuk nongkrong di coffee shop, maka opportunity cost-nya adalah hal yang aku korbanin, yaitu membeli buku dengan harga 50.000. Nah, beli buku itu tuh kayak semisal ada pengetahuannya, dan segala macam yang ada di isi buku itu adalah ya hangus gitu aja. Dan itu disebut sebagai opportunity cost yang kita korbankan. Nah, termasuk dalam biaya sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang. Berikut ada contoh, ya ini biaya 3 penjual dalam bisnis potong rumput. Yang pertama ada Joko dengan biaya $10, Anwar dengan biaya $20, dan Samsul $35. Jadi semua penjual akan memproduksi dan menjual barang atau jasa hanya jika harganya melebihi biayanya. Oleh karena itu, biaya adalah ukuran atau kemauan untuk menjual. Nah, lanjut.
Kalau harganya masih di bawah $10, belum ada yang mau jual. Jadi, quantity supply-nya adalah 0. Ketika harganya naik, jadi 10 hingga $19, nah Joko mulai memasuki pasar. Jadi, jadi quantity supply-nya naik menjadi 1. Lanjut, ketika harganya naik lagi menjadi $20-30, Anwar mulai memasuki pasar. Jadi quantity supply-nya adalah 2. Dan ketika harganya $35 ke atas, maka Samsul mulai masuk. Jadi quantity supply-nya adalah 3. Nah, dari bentuk kurvanya terlihat naik bertahap seperti tangga. Jadi ini menunjukkan semakin tinggi harga, maka semakin besar pula jumlah barang yang dikeluarkan atau ditawarkan. Nah, lanjut, pada setiap Q, tinggi kurva S adalah biaya penjual marginal. Penjual yang akan meninggalkan pasar hanya jika harganya lebih rendah. Jadi penjual marginal atau marginal seller itu sendiri, ini maksudnya adalah penjual yang posisinya paling tanggung. Jadi dia adalah penjual yang masih mau menjual pada harga tertentu, tapi kalau harga turun di gajah, dia akan langsung keluar dari pasar karena udah gak untung lagi. Yang berikut adalah producer surplus, yakni rumusnya adalah producer surplus sama dengan harga dikurangi dengan biaya. Producer surplus adalah jumlah yang dibayarkan kepada penjual untuk suatu barang dikurangi dengan biaya jual. Jadi kalau dijelaskan secara simpel nih, producer surplus itu menggambarkan keuntungan tambahan yang didapatkan oleh penjual. Nah, semisal nih harganya adalah $25, maka kita cara nyari producer surplusnya adalah dari mulai Joko dulu nih. 25 dikurangi dengan 10 hasilnya adalah 15. Lanjut ke Anwar. 25 dikurangi dengan 20 hasilnya adalah $5. Dan yang terakhir adalah Samsul. Nah, mengapa hasilnya Samsul ini adalah 0? Karena Samsul tidak menjual sama sekali. Maka hasilnya adalah 0. Dengan total producer surplus adalah Joko ditambah dengan Anwar dan ditambah dengan Samsul yang hasilnya adalah $20. Nah, total dari PS sama dengan luas area di atas kurva penawaran di bawah harga dari 0 hingga kuantitas. Sekian dan terima kasih. Sekian video pembahasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. See you. Bye-bye.